Hai semua, kembali lagi dengan Vivi Healing. Seperti biasa, aku akan menarik energi dan pesan untuk kalian di hari ini ya. Dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Kalian ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik kalian bisa jadikan antisipasi aja. Apapun yang terjadi, tetaplah berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Rindu, kantor, single, bimbang, berkomitmen. Kita akan mencari di sini wow. Ada seseorang yang lagi terbayang-bayang sama kamu atau kangen sama kamu ya. Di sini seseorang berharap kesempatan kedua dari kamu. Seseorang menyesal udah melepaskan kamu dalam hidupnya. Mungkin di awal-awal dia tak pernah menyadari akan rasa kehilangan kamu. Mungkin dia merasa hidupnya akan baik-baik aja tanpa kamu. Gak pernah percaya apa yang namanya karma. Dia masih merasa bahwa apa yang dia lakukan itu benar. Hingga suatu ketika di sini ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Jadi di sini setelah ada sebuah karma ya, setelah kehidupan yang dia jalani tidak sesuai dengan harapan. Misal kalau dia udah nikah, hubungan dia dengan pasangannya selalu berantem, selalu ribut, ya, ada aja masalah yang dia hadapi. Lah kalau dia single, mungkin sebuah karmanya tentang keuangan dia, karir dia, yang intinya membuat dia tersadar bahwa hukum alam itu ada, dan dia menyesali itu. Apalagi atas ketidakbahagiaan dia di sini kayak merindukan kamu, merasa bahwa ternyata kamu itu orangnya membawa keberuntungan, kamu tuh orangnya bisa membawa kebahagiaan dalam hidupnya. Makanya dia pingin banget ada kesempatan buat deket lagi sama kamu ya. Karena hidupnya saat ini tuh lagi sumpek, makanya dia pingin deket untuk mendapatkan kesempatan lagi. Dia pingin komunikasi lagi sama kamu, tapi bingung gimana caranya ya. Apalagi untuk mereka yang udah ngeblok kamu, bingung gimana caranya, tapi aku kangen ya. Di sini tuh seseorang pingin menghubungi kamu dan mengatakan, aku ini rindu sama kamu, aku kangen sama kamu, aku tahu yang aku lakukan selama ini tuh salah ya.
Jadi ada yang lagi terbayang-bayang akan penyesalannya, dia kangen banget sama kamu. Di sini ada yang lagi sibuk ya. Ada yang lagi sibuk. Ada yang pekerjaannya lagi numpuk. Ya, fokus buat laporan. Ada yang mungkin sempat merasa kecewa dalam hal cinta-cintaan dan akhirnya ingin fokus kepada keuangan atau karir. Terus untuk kalian yang sempat bersedih, mengharapkan ada hasil yang baik dalam pekerjaan atau usaha yang kalian lakukan untuk mendapatkan apa yang kamu mau dalam pekerjaan, karir, dan usaha. Di sini diharapkan untuk bisa lebih bersabar. Sebenarnya apa yang kamu harapkan atau apa yang kamu inginkan itu bisa terwujud, tapi harus bersabar di sini. Ya. Terus ada seseorang, orangnya masih single. Orangnya tinggi besar tapi masih single, ya. Dia lagi kepikiran sama kamu. Single itu bisa single parent, ya, duda atau janda atau memang masih single ya. Dia itu lagi mikirin tentang hubungan kalian ke depannya itu bakal seperti apa. Ketika dia memutuskan untuk diem dari kamu, dia merasa kesepian. Tapi ketika dia merasa dia ingin jalan sama kamu, dia merasa kayak hubungan kalian itu sulit. Entah di sini ada yang single terus berdealing dengan single parent, ya, janda ada duda. Sebenarnya kalau dia terpisah dari kamu, dia menjauh dari kamu, dia merasa kesepian. Dia merasa ada sesuatu yang hilang. Tapi ketika dia dekat sama kamu, dia juga mikir sulitnya untuk hubungan ini dibawa ke tahap yang lebih serius karena perbedaan-perbedaan yang menyebabkan adanya pertentangan-pertentangan dari orang sekitar, ya. Jadi saat ini dia itu lagi banyak memikirkan tentang hubungan ini ke depannya itu bakal seperti apa. Dan aku rasa di sini kayak dia ingin melakukan effort, dia ingin berjuang. Terus di sini untuk kalian dalam hal percintaan ada yang merasa bimbang, bingung, dan galau memutuskan. Kamu cinta sama seseorang dan kamu ingin banget untuk bisa mempertahankan seseorang itu karena kamu cinta. Tapi kamu kadang merasa ketika kamu merasa kesepian, ketika kamu merasa lelah dan capek, ya, dengan masalah yang terus-terusan kembali seperti ini, dia yang kamu berikan kesempatan, dia yang kamu harapkan, dia yang udah janji, dia yang masih melakukan sesuatu seenaknya, membuat kamu lelah untuk menjalani sebuah hubungan. Jadi kamu di sini bimbang, kamu cinta, kamu ingin bertahan, kamu merasa kamu sulit buat melepaskan dia. Karena kamu cinta sama dia. Berpikir bahwa kalau aku kehilangan dia, apakah aku bisa jalani hari-hariku? Karena aku udah terlanjur cinta banget sama dia gitu. Tapi ketika kamu menjalani hubungan dengan dia, yang dimana dia selalu melakukan sesuatu seenaknya, sesuka hatinya, di sini kamu juga bimbang. Lah kalau kayak gini terus aku lelah, aku capek. Ya. Bisa-bisa stres sendiri. Lah di sini kamu bimbang untuk mengambil keputusan antara melepaskan yang membuat kamu merasa sulit, tapi bertahan, kamu merasa udah sakit. Ya. Jadi ada kebimbangan. Aku harap kamu mikirnya itu bukan untuk kesenangan sesaat. Oh iya, aku cinta, aku butuh dia. Tapi pikirkanlah sesuatu yang panjang ke depan. Dengan sikap dan tindakannya yang
yang sesuka hatinya, ya mungkin membuat kamu lelah. Sampai kapan? Bayangkan proses pengenalan, proses pacaran, ya, proses belum ada ikatan resmi aja dia seperti ini. Gimana kalau udah? Jangan pernah berharap kalau oh nanti kalau mungkin udah nikah dia bisa berubah. Stop. Jangan gegabah dalam mengambil sebuah keputusan tentang pemilihan pasangan. Kamu benar-benar harus memilih seseorang yang orang tersebut bisa menerima kekurangan kamu, ya, bukan hanya kelebihan kamu. Jadi ketika ada sebuah kekurangan, bukannya dia ngilang sesuka hatinya, bukannya dia bersikap semaunya, ya. Dalam hubungan itu komunikasi itu sangat penting. Dalam hubungan itu harus ada perjuangan dua orang, dua arah. Kalau hanya satu arah pun, kalau hanya satu orang pun nggak bisa. Ya kayak cinta kamu bertepuk sebelah tangan dong. Ya. Jadi di sini itu kamu harus benar-benar berhati-hati dalam memilih pasangan ya. Jangan kayak dipukul. Ah ya mungkin dia emosi aja, mungkin orangnya temperamen. Nanti kalau udah menikah mungkin berubah. Lah ini pacaran aja berani mukul, apalagi kalau udah nikah babak belur lah kali. Ya, jadi dipikirkan ulang, jangan karena aku cinta, aku nggak bisa tanpa dia, tapi bonyok semua, ya nggak bisa begitu. Atau dia orangnya selingkuhan, ya orang selingkuhan, kamu bimbang di sini. Mungkin nanti suatu saat nanti kalau udah nikah dia bisa berubah, belum nikah, belum komitmen, itu aja udah gini gitu loh. Gimana kalau nikah? Lebih baik gagal itu sebelum pernikahan, ya lebih baik gagal di masa-masa pacaran. Makanya kita itu biar nggak merasa hancur berlebihan, jangan terlalu fokus dan mengharapkan kebahagiaan kamu sama orang lain. Kalau kamu terlalu fokusnya ke dia, dunia kamu hanya isinya dia, ketika sesuatu itu hancur, ya kamu akan sakit dan berantakan gitu loh. Tapi kalau kamu bisa menciptakan kebahagiaan kamu sendiri, kamu bisa memanage mana waktu luang untuk pacaran, mana waktu luang untuk diri sendiri. Ketika sesuatu itu hilang, ya udah, kamu punya dunia sendiri, yang dimana kamu bisa menciptakan kebahagiaan kamu sendiri. Oke, sedih, it's okay, itu hal yang wajar. Ketika ada sesuatu yang hilang dalam hidup kamu, terus kamu sedih, itu hal wajar. Yang nggak wajar kalau sedihnya itu berlebihan. Ya, putusnya udah beberapa tahun lalu tapi sedih galau terpuruknya ya sampai saat ini, itu yang salah. Jadi berhati-hati ketika kamu bimbang untuk menentukan pasangan. Pastikan pasangan yang kamu pilih adalah memang seseorang yang benar-benar bisa menerima kekurangan kamu. Jangan apalagi di sini kamu kecintaan sama dia, kamu pergi, kamu memohon. Nggak seperti itu. Percayalah kalau memang ada situasi di mana kamu terpisah dengan seseorang, percayalah kalau orang itu nggak baik untuk kamu dan akan didatangkan seseorang yang lebih baik. Jangan merasa dunia kamu itu hanya isinya dia aja. Ya, banyak di luar sana. Dunia ini luas banget. Ya. Hilang dia, bakal datang yang baru yang lebih baik. Ya, ini untuk kalian yang masih pacaran dan memilih menimbang-nimbang, waduh aku sulit nih untuk melepaskan tapi aku bertahan, sakit banget dengan sikapnya yang seperti itu. Ada yang selingkuhan, ada yang suka bohong, ada yang suka memanfaatkan soal finansial. Ya. Oke. Ini dan pesan. Ada seseorang yang sudah punya pasangan, yang sudah menikah. Ya. Tapi seseorang ini lagi kangen sama kamu, pingin bergerak ke kamu, tapi dia itu kayak terkena magic oleh pasangannya, ya, sehingga bawaannya dia itu takut untuk bergerak, ya. Jadi ada halangan dan hambatan pasangannya. Ini orang yang udah menikah, dia tuh berharap tinggi banget untuk bisa terhubung sama kamu. Tapi karena ada energi magic, kadang-kadang itu kayak dianya dibuat takut, dianya dibuat males ya untuk bergerak ke kamu. Padahal kalau dalam hati dia yang paling dalam, bahkan sampai terbawa oleh mimpi-mimpi, dia tuh kangen sama kamu. Ya, dia pingin banget
untuk bisa bergerak ke kamu. Tapi itu tadi ya, ada pasangannya yang menggunakan energi magic untuk menghalangi dia bergerak ke kamu. Ya, tapi yang nggak salah juga ya, kan dia pasangannya gitu ya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye bye.